Selamat datang kembali di Outdoor Takeover dan kita masih tetap di sini di toko Adventurer Shop di Rawamangun. Nah, Bang Sidik, lanjut lagi ke pertanyaan gue nih ke Bang Sidik masih banyak. Apa sih pengalaman unik atau lucunya Bang Sidik ketika naik gunung nih bersama anak? Jadi kalau pengalaman lucu sih ada dua ya. Jadi ketika itu, ini bukan yang pertama bukan naik gunung, tapi ketika saya dengan Fatih ini ke Baduy Dalam. Nah itu kurang lebih kan kita, karena saya mengajak anak, jadi jalan santai itu 6-7 jam ke Baduy Dalam itu. Jadi sampai Baduy Dalam itu, maaf, anak saya pengen pup. Mbak ini pupnya di mana? Akhirnya saya nanya ke orang Baduy Dalam. Jadi digambarkan kalau di Baduy Dalam itu ada untuk mandi dan untuk buang air. Ternyata kalau untuk buang air itu harus nyodot dan jauh. Jadi kalau mau di hutan gitu. Di hutan. Akhirnya di situ gimana ya, anak saya itu nahan berak, kasihan banget, diajakin berak nggak mau karena takut atau gimana. Oh udah saya ajak gitu. Jadi akhirnya pup juga. Akhirnya kita diarahkan ngeduk tanah di hutan. Dan di situ akhirnya karena saya kan ngajarin kalau dalam Islam itu ada yang namanya toharoh. Nah situ diprotes lagi di situ katanya, "Bah, kenapa pakai tisu? Kenapa nggak pakai daun sama batu?" Jadi saya namanya anak saya kritis sifat itu. Iya. Oke, itu lucu sih emang. Itu katanya tadi ada 2 cerita. Satu lagi apa tuh? Yang satu lagi ketika mau ke Gunung Ciremai, jadi saya nggak langsung nanya ke itu. Jadi saya ngajak dia aklimatisasi dulu di Bamper. Fatih udah pernah ke Ciremai? Iya udah. Tolong yang di belakang tepuk tangan. Oke, lanjut. Ya, jadi ke Bamper Ipukan sebutnya namanya, biar koreksi buat dia juga. Jadi ketika itu di Bamper itu ada orang main petasan dan percikannya itu hampir mengenai tenda saya, ya kan. Dan saya emosi dong. Emosi, saya samper dia, ya kan, saya ditegur baik-baik, nggak bisa. Akhirnya saya sedikit ngangkat suara ketika itu. Woi, ya kan, jaraknya kurang lebih kayak 2 meter gitu. Saya tunjuk dia, kuping lu dengar nggak sih gitu, dengan bahasa sedikit kasar. Ya maksudnya akhirnya karena teguran rendah saya itu kayak diabaikan gitu. Ketika itu tiba-tiba, yang berdiri banyak banget, yang berdiri di belakangnya banyak banget, ya kan ya. Terus ya saya ini kalau misalnya saya berdiri pasti saya dipukulin gitu. Akhirnya saya layanin aja terus. Tiba-tiba saya kembali dipisahin sama orang, sampai tenda saya diomelin sama Fatih. "Abah ini gimana sih? Abang ngajarin aku nggak boleh ngomong begini, tapi abang ngomong begini. Abang aku bilangin Umi pokoknya sampai pulang aja." Diomelin sama anaknya sendiri. Jadi dicepuin. Ya pokoknya sampai rumah aku akan win abang Umi. Jadi di situ ngerasa gimana gitu. Aduh gimana ini. Jadi kayak merasa jadi bapak yang kurang baik gitu. Iya. Jadi anaknya yang ngomelin bapaknya gitu ya. Lucu juga sih. Tapi kalau pengalaman pribadi Bang Sidik nih, baik sama anak, keluarga, ataupun lagi jalan sama teman-teman komunitas, ketika ke gunung ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupakan, yang seru, yang lucu, yang serem, atau apapun lah? Kalau pengalaman lucu, senang itu sih mainstream kali ya, banyak juga. Jadi ini pengalaman kurang mengenakan banget ya. Jadi Ciremai lagi kejadiannya ketika itu saya kedatangan tamu dari Kalimantan, namanya Mas Hamsa. Dia minta tolong anterin saya ke puncak Ciremai gitu. Kita punya tujuan gitu itu Ciremai, Sumbing, Lawu, lanjut ke Rinjani. Jadi deret gitu. Kata saya oke, asalkan weekend gitu. Ya udah, ketika itu saya antar di Ciremai, saya ketemu, mungkin ini buat semoga aja dengar ya, kakak-kakak kelas atau mentor-mentor anak-anak SMA yang saya maksud. Jadi mereka itu sedang menatar atau pengukuhan gitu. Jadi mereka itu sedang ditatar atau dikukuhan. Jadi ini anak ini kurang lebih 20-30 orang ini jalan rame-rame. Sispala gitu kayaknya. Ya, mungkin. Oke. Jadi mereka menggunakan seragam putih abu-abu. Nah ketika itu saya tanya, ketika itu baru sampai Cigowong.
Itu baru pos paling rendah di ini kan, di jalur Palutungan. Saya tanya, kamu nanjak begini? Jadi dia sepatunya, maaf ya, sepatunya sepatu sekolah, terus juga nggak ada yang pakai jaket, pada pakai ini. Terus saya tanya, apa mungkin dia orang Kuningan asli, kuat gitu terhadap mungkin ya. Terus saya bilang, kamu bawa apa nanjak? Saya lihat isinya, ternyata benar-benar nggak standar banget. Bahkan dia nggak punya jaket atau raincoat untuk jas hujan ya. Dia hanya bawa hoodie. Saya bilang ketika di Cigowong itu, kalian turun. Ini musim hujan. Ketika memang musim hujan, kalian nggak bawa jas hujan, kalian bahaya ini. Benar. Ya udah tuh, akhirnya karena mungkin ya, siapa lu, orang asing nyuruh gua turun gitu ya kan ya. Ya udah, akhirnya ketika itu saya masak, lama kan, dia akhirnya tetap melanjutkan perjalanan. Saya dengan Mas Hamzah itu berserta adik saya, itu apa sih namanya, masak di pos. Makan dulu, kita makan karena memang santai. Terus udah mulai gelap, kita memang udah ada niatan ngecamp itu di Pesanggerahan kan. Jadi antara lewat kandang apa sih, Panghuyangan Badak kalau nggak salah itu, Panghuyangan Badak itu kita ketemu lagi dengan anak-anak ini gitu. Padahal jeda kami itu jauh banget, ada kali 2 jam itu ketika pertama. Cuma udah kondisinya itu udah ada yang AMS, udah ada yang hipo, udah ada yang kesurupan. Ini nih, yang kayak gini-gini nih. Ya. Dan yang bikin saya kesal, sangat kesal, nggak ada pembinanya. Nggak ada pembinanya. Saya bilang, ini pembina kamu mana? Katanya pembinanya besok pagi baru naik. Ini apa-apaan begini? Saya bilang, kamu pernah nanjak gunung? Enggak. Ketika itu, terus ketika itu saya sama Mas Hamzah itu, aduh Mas, ini gimana ini Mas? Iya, betul. Udah gitu, yang parahnya lagi ya, nggak bawa headlamp mereka. Gila, suruh bawa lilin apa gimana itu saya nggak tahu. Mungkin matanya ada infrared, jadi dalam gelap tuh dia bisa sah. Iya, gitu. jadi nggak bawa headlamp. Haji Badrus udah gitu kondisi hujan, pakai hoodie, lepek lah mereka, kelar, ya kan. Jasnya nggak ada yang dipakein trash bag, nggak ada itu raincoatnya untuk ini. Ya Allah, kuyup udah. Akhirnya ya, saya ngelihat apa sih nih? Udah Mas, kita evakuasi dulu. Saya tolong wanita yang emang sudah hipotermia ketika itu. Saya bilang, ada yang bawa kompor nggak? Masak air. Terus ada yang bawa plastik. Akhirnya saya masukkan itu ke dalam plastik, air itu suruh dipegang, terus dimasukkan ke sela-sela persendian gitu, sama di telapak kakinya. Kerubungin ini yang hipotermia, ternyata karena kondisinya hujan ya, saya pikir ini anak nggak bawa raincoat ya kan. Dan saya juga jas hujan itu yang menempel di badan, bukan ponco. Kalau ponco mungkin bisa. Akhirnya aduh gimana ini, yaudah akhirnya saya gendong ke atas. Itu ya, saya nggak maksud body shaming ya, maksudnya kondisi anak ini memang sedikit gempal ya kan, dan gendong berat banget ya kan, tambah keril di depannya, tambah basah gitu kan? Ya kan. Akhirnya saya juga nggak kuat, saya nggak kuat juga gendong, ya cuma paling beberapa langkah. Akhirnya saya seret aja udah, kamu masih kuat jalan nggak? Masih. Saya tarik terus kencengnya sampai ke Pesanggerahan. Ternyata sampai Pesanggerahan, Masya Allah, tenda belum ada yang berdiri. Ternyata sebagian nggak bisa ngedirin tenda. Wah, untung ketemunya Bang Sidik. Coba kalau ketemunya gue, ngapain. Jadi mau nggak mau kita ketika itu selain mendirikan tenda pribadi, kita juga bantu tenda mereka. Itu hujan besar buat itu. Hujan besar buat, ya udah tiba-tiba ada yang nangis, ada yang histeris. Terus ada yang, bang ini bang kesurupan. Aduh gimana ya. Ketika itu tenda kita memang tenda kapasitas kecil ya, jadi nggak bisa nampung orang. Akhirnya ngetok tenda sebelah. Bang, gue minta tolong nih bang, ini anak-anak ini ya kan ya, tolong nitip di sini dulu. Akhirnya titipin tuh. Saya masukin 9 orang dalam satu tenda. Itu semua duduk. Nah, akhirnya saya bantu bikin tenda. Kirain permasalahan selesai ya. Ternyata mereka nggak bawa plywood. Tendanya single layer. Allah, bocor lah tuh tenda. Kuyup tetep. Iya. Akhirnya, aduh ya Allah, ini gimana sih nih ya. Udah selesai. Akhirnya hujan berhenti. Udah masak. Yang kesurupan udah pada pulih. Saya sih yakin bukan kesurupan, mereka hipotermia. Capek kali. Capek atau histeris atau gimana. Ya, akhirnya masak. Lagi-lagi ngeselin kalau kita kan masak beresin ya. Namanya mereka pemula ya kan ya. Akhirnya tuh
bekas masaknya di luar semua, makannya di luar. Diseranglah kita sama kawanan babi. Monyet. Oh, gue pikir kawanan monyet. Ya, Babi, jadi, iya sih. Binatang liar lah intinya. Iya, binatang liar. Seingat saya ada 2 tenda mereka yang rusak. Akhirnya, ya mau nggak mau, itu anak-anak itu kita masukin ke tenda-tenda pendaki lain. Jadi di situ kayak kesel banget. Saya dalam hati saya itu kalau ketemu pembina ya besok kayak bejek-bejek gitu ya. Iya sih. Nah, akhirnya pas pagi qadarullahnya ya saya ketiduran pas pembinanya datang. Akhirnya ya udah tuh saya ketiduran, bangun. Nih anak-anak ini udah prepare kurang, memaksakan summit. Kita sama-sama tahu kan dari Pesanggerahan ke Puncak Cermai itu lumayan jauh kan. Bawa air cuma 1 botol aqua. Cil, lu udah turun aja sih, lu nyusahin gua mulu. Bener. Ini bener, gue setuju sih dengan pernyataan Bang Sidik. Lo nyusahin gue mulu, karena kadang orang berpikir, ngapain gue ngikutin lo, belum tentu lo paling bener. Iya, memang belum tentu kita yang paling bener atau seperti apa. Cuma memang ada pakem-pakem yang harus dipatuhi lah, dipenuhi minimal standar aman pendakian. Seenggaknya, karena mungkin orang ya udah diri gue suka-suka gue mau bawa apaan, mau ngapain. Cuma lo tuh nyusahin orang ujung-ujungnya nanti kalau kenapa-napa gitu loh. Ya, nggak sampai segitu, ini masih panjang nih deretannya. Jadi gue dengernya gue ya kesel udah sendiri. Ya udah kita summit, sebagian ada yang turun, kenapa nggak nyampe, airnya kurang. Makanya kalau dibilangin yang nurut ya, betul. Bilangin yang nurut. Jilat tuh keringet. Akhirnya udah tuh ketika turun, kita kan nikmatin di atas ya. Kita masak, kita ini lama kita di atas itu lama, karena memang Mas Hamzah ini kan orang Kalimantan, pengen banget ke top Jawa Barat, jadi ya menikmati suasana gitu. Di sana kita ngopi dulu, santai lah ya, kecil, nikmatin kebenaran banget, cuacanya cerah banget, indah banget. Akhirnya kita turun, tersisa tinggal tenda kita. Tapi ada 1 orang anak dari rombongan anak-anak SMA tadi. Ketinggalan apa gimana? Nah, ditinggalin? Saya tanya, Cil, lu nungguin siapa? Nungguin cewek saya, Kak. Emang kemana cewek lu? Itu masuk ke hutan, tapi nggak balik-balik lagi. Emang izinnya apaan? Izinnya ini, Kak, mau buang air. Waduh. Itu kita kesel banget ya. Ya kalau misalkan ini nggak rekayasa, maksudnya kalau misalkan memang saya berbohong, saya siap bertanggung jawab dengan pernyataan saya ini. Ya, aduh, lu Cil, ada-ada aja. Udah berapa jam? Udah dari tadi, Kak. Bener dari tadi. Wah, ini kesesat. Akhirnya saya bertiga, saya, Mas Hamzah, sama adik saya ini, kita buat simpul tali. Jangan sampai kita juga kesesat. Akhirnya buat simpul tali, nyari. Adalah kita 1 jam itu nyari, turun ke lembah itu, dan emang nggak ada orang gitu. Ya, kita balik lagi, Cil. Nggak ada. Lu yang bener lu. Gini, iya bener bang. Gini. Ya udah lu turun dah, buruan dah, lu lari dah, lu kan kosongan, gue mau beberes tenda gitu. Lu turun dulu sana, lapor ke apa sih nih? Ke rescue, bilang ada yang hilang di ini Pesanggerahan. Ya udah tuh. Akhirnya udah kita beberes kan ya. Beres, Mas. Ini bocah beneran lapor kagak ya? Kita kepikiran juga kan? Iya. Akhirnya ya udah ada tuh, kita buru-buru beberes, selesai masak kita turun. Ternyata kesusul sama kita, rombongan besar itu ternyata ada yang kesleo. Saya ngeliat itu dengkulnya geser. Jadi aduh, dan saya keselnya lagi bukan bikin tandu atau disopak, dipaksakan jalan. Ini benar-benar buat kakak pembinanya ya, jangan deh, ini semoga aja viral dah. Ngapain? Lagi-lagi ngapain? Jadi saya lihat dengkulnya geser. Aduh ya Allah. Serem banget. Saya lupa dengkul atau ini ya, ankle ya? Pokoknya antara ankle dan dengkul itu. Saya lihat, aduh ya Allah Mas, ini nggak bisa nih. Langsung saya putuskan, kita cari apa sih, kalau ini apa namanya? Shelter. Nah, shelter terdekat. Shelter. Cari shelter terdekat buat nahan dia yang lain turun. Ya udah gitu, pas kita turun, nah ternyata cewek yang dicari sama cowok tadi itu ada. Ternyata ngeselinnya apa? Mereka berantem. Pacaran, berantem, dan cowoknya ditinggal pura-pura berak. Ngeselin nggak coba? Nyusahin nggak gitu? Nyusahin banget kan? Kita udah turun-turun lembah 1 jam. Ya Tuhan, berikanlah aku kesabaran untuk mendengarkan cerita ini. Mendengarkan aja udah kesel, apalagi ngalamin. Iya, jadi kita benar-benar, ya Allah itu, wah Mas. Tadi kan ngomong, tadi ada yang ketinggalan temennya, gitu.
Terus temen gue nyeletuk, enggak ini ada ceweknya dia berantem. Astagfirullahaladzim, lu nyusahin gue lagi, Cil, kata gue. Ya udah, terus saya bilang kan ya, kita balik ke yang cedera. Sabar ya Bang Sidik. Ya, kita balik ke yang cedera, ya kan, akhirnya, ini siapa ini yang turun? Ya semuanya udah kondisi drop, ya, udah lemas semuanya. Siapa yang berani turun? Akhirnya, saya dan orang Kalimantan, kebenaran itu, yang orang Kalimantan itu runner. Mas kita turun, lari aja deh mas, kita turun. Akhirnya beban-beban saya itu saya pindahkan ke adik saya, Sup. Kita sortir, kita masuk-masukan, dan apa sih namanya, masuk-masukan ke yang berat itu di adik saya, dan saya hanya membawa keril ringan. Saya lari dengan Mas Hamzah itu, lari, ya kan, nyampe bawah kita lapor ke rescue, Pak ada ini. Ternyata bukan satu orang yang cedera, ada 3 orang. Jadi buat kakak pembina, ya tolonglah bertanggung jawab penuh. Ini saya sebenarnya nahan ini dari tahun awal COVID itu 2020. Akhirnya keluar 2020 ya. Podcast ini. Jadi pas 2020 itu kita turun, besoknya Gunung Ciremai tutup, dan besoknya PSBB. Akhirnya kita nggak jadi apa sih namanya trial sampai ke Rinjani dengan Mas Hamzah ini. Tapi emang beneran sih bahaya banget, karena bahaya banget lah bermain di alam tanpa adanya persiapan. Karena bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain, juga menyusahkan orang lain. Kalau lo susahnya sendiri ya udahlah, tapi nyusahin orang lain juga itu kan kurang bertanggung jawab lah rasanya. Jangan egois lah untuk menjadi pendaki atau penikmat alam. Yang paling penting dan paling utama adalah safety. Kemanapun kita pergi, kita harus pulang ke rumah dengan selamat. Iya. Panjang ya? Panjang banget ini. Iya panjang, tapi emang ngeselin. Nah, kalau menurut Bang Sidik nih, resiko terburuk itu bisa diminimalisir dengan hal apa sih kalau untuk para pemula? Oh, itu sebenarnya sama ya, saya kayak pernyataan persiapan saya pertama mental, literasi, ya kan, alat dan fisik. Persiapan itu harus matang Iya, semuanya. harus matang. Jadi kalau untuk pemula itu minimal ya, kalian itu punya ya alat lah yang buat safe protection diri kalian sendiri gitu. Jadi minimal itu kalian itu nanjak ya bawa raincoat, sleeping bag, dan sepatu. Nah itu minimal itu gitu. Cuma saya lihat belakangan ini ya, semenjak nanjak gunung itu menjadi tren, itu orang-orang itu semakin hari semakin meninggalkan safety itu gitu. Mulai dari main gagah-gagahan, gue pakai sendal jepit, ya kan. Dan itu sebenarnya sendal jepit itu resiko terplesetnya tinggi banget. Ya, jadi saya buat teman-teman itu, buat yang pro maupun yang pemula, tolonglah yang pro jangan merekomendasikan itu karena kalian akan diikuti oleh pemula. Benar. Jadi pertama literasi tentang gunungnya itu harus mereka miliki. Yang kedua minimal itu ya mereka punya peralatan yang melindungi diri mereka sendiri gitu. Kalau untuk 1 dan itu kembali ke mereka 1 dan 4-nya gitu. Oke, persiapan sih harus benar-benar matang sih. Bener sih kata Bang Sidik tadi, secara gearnya kita jangan sembarangan juga gitu ya. Misalkan mau ke gunung es pakainya tank top, ya salah gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Mau ke gunung es bawanya sendal jepit yang karet gitu ya, itu juga kan serem juga. Memang nih makanya disediakan nih produk-produk outdoor pro yang memang sole-nya sudah dibuat dengan sedemikian rupa. Nih ada tulisannya Extreme Grip. Jadi mungkin biar nge-grip gitu kalau kita main di alam, misalkan becek, licin. Gue pun selalu kayak gitu Bang, gue tuh nggak terlalu suka mendaki pakai sendal. Karena menurut gue nggak safety. Gue selalu pakai sepatu, tapi sendal selalu gue bawa karena kalau misalkan memudahkan mobilitas kita ketika di tenda. Misalkan mau masak, mau ngambil air, mau foto-foto gitu kan. Itu sih, memang harus persiapan, harus matang banget. Nah balik lagi ke anaknya Bang Sidik, si Fatih. Ini kan gunung-gunung di Indonesia kan pasti beda-beda kan karakternya. Bukan hanya gunung, tempat-tempat di Indonesia nih karakternya beda-beda. Kontur alamnya beda, atmosfernya beda. Gimana sih memperkenalkan itu ke anaknya Bang Sidik supaya dia nggak
misalkan dia ke gunung A terus ke gunung B, aku kan kemarin ke gunung A, gunungnya begini kok yang ini lain gitu. Mengenalkan gunung ya. Kalau saya pribadi sih pertama basicnya adalah cerita, menggambarkan secara audio ke dia, ya kan. Sebelum saya memperlihatkan, setelah saya apa sih namanya, secara audio, secara pengalaman saya pribadi, selanjutnya mereka saya suruh nonton YouTube gunung tersebut. Jadi kan sekarang ini kan udah banyak, jadi biar dia juga jalur ini, nanti dia biasanya dia anak saya itu memanajemen perjalanannya sendiri. Contoh misalkan kayak ketika dengan Kak Tengens, ya ketika itu kita ke Papandayan, itu anak saya itu pengen berhenti di pusat kawah, ya kan, karena pengen foto-foto. Selanjutnya juga dia ingin ke apa sih telaga itu, Pondok Salada, kan di situ ada telaga. Nah dia juga pengen foto di itu. Jadi dia udah punya list sendiri ya. Lucu banget. Jadi ketika dia punya list, nah nanti akan terbentuklah rasa semangat itu untuk dia. Jadi dan saya juga sebelum melakukan perjalanan itu pasti mengiming-imingi agar dia lebih semangat. Misalkan contohnya kalau mau diajak ke Papandayan, kamu harus bisa ini, cuma tanpa memporsir. Misalkan contoh, kamu harus bisa memuteri 4 lapangan, 4 kali putaran. Tapi saya juga melakukan itu, tentunya saya udah ngeliat kemampuan si anak gitu. Bukan berarti saya harus memporsir sudah harus bisa, enggak. Jadi kalau misalnya kuotanya 1, bertahap. Tapi yang bikin gue salut adalah anaknya Mas Sidik ini, dari kecil dia udah belajar ngeriset sendiri berarti ya, udah ngelis nih mau kemana. Jadi nggak yang ngarepin, Pak kita mau kemana, ya udah ngikut aja, enggak. Tetap ada proses yang dia laluin juga. Ini luar biasa, mungkin ini bisa menjadi salah satu tips juga untuk bapak-bapak di luar sana atau ibu-ibu di luar sana, orang tuanya yang ingin mengajak anaknya untuk bermain ke alam. Bagaimana cara memperkenalkannya?